Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Berjumpa dengan saya Mulyaningsih. Nah, saya sebagai guru kelas SD. Sebagai guru kelas SD, dalam membelajarkan materi kepada anak, kita butuh yang namanya benda konkret. Nah, mengapa dengan benda konkret? Karena pada tahap anak SD, maka untuk menanamkan konsep materi itu sendiri akan lebih mudah dipahami jika kita menggunakan benda konkret, dan konsep itu akan tertanam bagi anak didik kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan trik cara mengajar bilangan bulat dengan baik dan benar. Bagi Anda Bapak Ibu guru yang mengalami kesulitan untuk membelajarkan materi tersebut kepada anak didiknya, bisa menggunakan cara saya ini nanti. Nah, caranya dengan kita membelajarkan inti dari bilangan bulat itu sendiri. Oke, langsung saja ya, kita praktekkan cara mengajar bilangan bulat dengan baik dan benar. Bagaimana trik-triknya? Simak berikut ini. Nah, ini dia alat-alat yang akan saya gunakan dalam membelajarkan materi bilangan bulat kepada anak didik kita. Seperti yang kita lihat, alat-alat tersebut mudah sekali kita jumpai di lingkungan sekitar kita, ya. Jadi untuk membelajarkan materi kepada anak didik kita, kita bisa menggunakan benda yang paling murah sekalipun, yang tidak harus beli seperti yang saya pakai ini. Oke. Di sini ada batu kerikil. Nah, kita umpamakan batu kerikil ini sebagai bilangan bulat positif. Dan di sini ada pecahan genteng atau biasanya yang disebut anak-anak dengan kereweng. Nah, kita umpamakan kereweng ini dengan bilangan bulat negatif dan kita sediakan satu buah piring, ya. Bagaimana untuk membelajarkannya? Simak cara saya berikut ini. Nah, untuk membelajarkan materi bilangan bulat sendiri kepada anak didik kita, kita gunakan yang poin-poinnya saja. Yang pertama, 2 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan. Nah, caranya kita masukkan batu kerikil sebanyak 2 ke dalam piring. Karena operasi hitungnya menjumlahkan, yaitu oleh bilangan 3, maka ditambah atau masukkan lagi 3 buah batu kerikil ke dalam piring. 1, 2, 3. Sebab yang di dalam piring adalah batu kerikil semua, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata terdapat 5 batu kerikil di dalam piring. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang kedua, 2 dikurangi 3. Berapa ya hasilnya? Nah, kita masukkan 2 batu kerikil ke dalam piring. Karena operasi hitungnya pengurangan, yaitu oleh bilangan 3, maka seharusnya dikurangi atau memisahkan 3 batu kerikil dari dalam piring. Karena tidak bisa, maka tambahkan yang bernilai netral. Berarti ditambah 1 batu kerikil dan 1 kelereng. Kita masukkan ke dalam piring. Lalu dikurangi atau diambil 3 batu kerikil dari dalam piring. Ternyata di dalam piring masih atau terdapat 1 kereweng. Jadi 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nomor 3,
2 ditambah negatif 3 sama dengan seperti ini ya. 2 ditambah buka kurung negatif 3 tutup kurung sama dengan berapa ya hasilnya? Yang pertama kita masukkan yang bernilai positif, berarti batu kerikil sebanyak 2. 1, 2 ke dalam piring. Karena operasi hitungnya penjumlahan yaitu oleh bilangan negatif 3, maka kita tambahkan kereweng sebanyak 3, 1, 2, 3. Lalu ambil yang bernilai netral sebanyak-banyaknya. Maka diambil 2 kerikil dan 2 kereweng. Ternyata di dalam piring sekarang terdapat 1 buah kereweng. Jadi 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Yang keempat, 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 2 dikurangi negatif 3 sama dengan, maka kita masukkan 2 batu kerikil ke dalam piring. Karena operasi hitungnya pengurangan yaitu oleh negatif 3, maka seharusnya dikurangi atau memisahkan 3 kereweng dari dalam piring. Karena tidak bisa, maka tambahkan yang bernilai netral sesuai yang diperlukan, yaitu 3 buah batu kerikil dan 3 buah kereweng. Lalu dikurangi atau diambil 3 buah kereweng dari dalam piring. 1, 2, 3. Ternyata di dalam piring masih terdapat 5 buah batu kerikil. Jadi 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Yang kelima, negatif 2 ditambah 3 sama dengan negatif 2 ditambah 3 sama dengan, kita masukkan kereweng ke dalam piring sebanyak 2. Karena operasi hitungnya penjumlahan yaitu oleh bilangan positif 3, maka ditambah atau dimasukkan 3 batu kerikil 1, 2, 3 ke dalam piring. Lalu diambil yang bernilai netral sebanyak-banyaknya. Maka diambil 2 buah batu kerikil dan 2 buah kereweng. Ternyata di dalam piring sekarang terdapat 1 buah batu kerikil. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Selanjutnya nomor 6. Negatif 2 dikurangi 3 sama dengan, kita hitung ya. Berarti kita masukkan 2 buah kereweng ke dalam piring. Karena operasi hitungnya pengurangan yaitu oleh bilangan positif 3, maka seharusnya dikurangi atau memisahkan 3 buah batu kerikil dari dalam piring. Karena tidak bisa, maka ditambahkan yang bernilai netral sesuai yang dibutuhkan. Berarti ditambahkan 3 buah batu kerikil 1, 2, 3 dan 3 buah kereweng
1, 2, 3. Lalu dikurangi atau diambil positif 3, berarti dikurangi 3 buah batu kerikil. 1, 2, 3 dari dalam piring. Ternyata di dalam piring masih terdapat 5 buah kereweng. Jadi negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Selanjutnya nomor 7, negatif 2 dikurangi buka kurung negatif 3 tutup kurung sama dengan berapa ya hasilnya? Masukkan 2 buah kereweng ke dalam piring. Karena operasi hitungnya pengurangan yaitu oleh bilangan negatif 3, maka seharusnya dikurangi atau memisahkan 3 buah kereweng dari dalam piring. Karena tidak bisa, maka tambahkan yang bernilai netral sesuai yang diperlukan. Tambah 1 batu kerikil dan 1 kereweng. Lalu dikurangi atau diambil 3 kereweng dari piring. 1, 2, 3. Ternyata di dalam piring masih terdapat 1 buah batu kerikil. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 1. Nah, yang terakhir 8. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan, nah berarti kita masukkan 2 buah kereweng ke dalam piring. Karena operasi hitungnya penjumlahan yaitu oleh bilangan negatif 3, maka ditambahkan atau dimasukkan 3 buah kereweng ke dalam piring. 1, 2, 3. Sebab yang di piring kereweng semua, maka hitunglah kereweng tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata terdapat 5 kereweng di dalam piring. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Nah, itu tadi konsep dengan menggunakan benda di sekitar kita untuk belajar bilangan bulat. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang kesulitan dalam mengajarkan materi tersebut kepada anak didik, maka bisa mencoba menggunakan cara yang saya pakai ini. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.